Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arbi Baihaqi, mahasiswa semester 2 Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama. Siapa adek? Maaf nggak dengar. Arbi. Aldi, oke. Okay. Arbi, ARBY. Ya, Aldi ya? Iya, Pak ya, dah bebas. Ya, Ya, Aldi. Saya kan mahasiswa baru nih, belum ngambil jurusan. Gimana, Dek? Saya kan mahasiswa baru, yes, belum ngambil jurusan. Sedangkan Mbak Najwa bisa dibilang senior di dalam dunia jurnalistik ya. Mbak Najwa pun wartawan senior bisa dibilang. Saya cuma mau nanya tentang perlindungan pers sih. Tentang perlindungan pers itu kan kayak kita nanti wawancara kayak tersangka-tersangka yang dia belum tentu mau angkat bicara gitu, sedangkan kita butuh informasi dari dia. Itu gimana sih cara mancingnya? Terus seketika yang kita narasumber itu dia nggak suka sama cara bertanya kita ada kontak fisik atau lain sebagainya, itu perlindungan persnya seperti apa? Nah, semoga sih saya tertarik sama dunia jurnalistik karena saya ya gitu dah pokoknya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Abi. Kayaknya sih cocok jadi wartawan ya. Bisa tuh magang di Mata Najwa habis ini. Sadly memang yang menyedihkan memang adik-adik, profesi wartawan itu termasuk salah satu profesi dalam tanda kutip rawan. Ada banyak sekali memang kita dengar peristiwa yang melibatkan kekerasan wartawan. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan, dilakukan oleh orang-orang yang berusaha agar berita satu atau dua berita tidak naik, atau dilakukan oleh orang-orang yang memang selalu melihat kekerasan bisa membungkam. Data terakhir dari teman-teman di AJI, tingkat kekerasan terhadap wartawan di Indonesia memang meningkat. Tetapi itu kalau kita bicara secara umum, dan seringkali itu terjadi di situasi-situasi yang memang unsur lain selain persnya tidak kuat. Terjadi di daerah di mana NGO yang ada di daerah tersebut belum cukup kuat untuk bersuara. Terjadi di lingkungan masyarakat yang di daerah-daerah tertentu yang aparat daerahnya seringkali memang tidak paham apa itu fungsi pers. Kalau di ibu kota Jakarta, ada di kota-kota lain di Indonesia yang cukup besar dan relatif masyarakatnya lebih berani bersuara, dan biasanya sosial medianya juga lebih kencang. Selalu ada cara untuk membuat profesi ini menjadi sedikit terlindungi, lebih terlindungi. Saya sering ditanya sama teman-teman, kalau wawancara Mata Najwa, wawancara orang-orang yang seringkali memang terlihat tidak suka dengan pertanyaan atau gaya wawancara, apakah saya sering dapat ancaman atau saya sering dapat intimidasi? Dan saya biasanya menjawab secara jujur, adik-adik, kalaupun ada, itu tidak sebanding dengan ancaman real yang dialami oleh wartawan-wartawan di daerah lain yang ancamannya lebih fisik. Jadi kalau cuma SMS tidak suka, teror lewat sosial media, menyampaikan pesan lewat berbagai pihak untuk tidak ditayangkan atau memberi peringatan kepada saya maupun tim Mata Najwa, itu saya anggap bagian dari resiko profesi yang kalau dihitung-hitung resiko dan manfaatnya itu jauh lebih besar sisi manfaatnya, Adek. Dan wartawan kita sekali terjun ke profesi ini, itu rasanya kita memang dapat suntikan keberanian, karena hasil yang kita lihat itu nyata. Ketika kita menyiarkan satu peristiwa di layar, disaksikan jutaan orang, itu efek dan dampaknya langsung terasa. Dan apabila informasi atau berita itu membawa pengaruh terhadap kebijakan yang diambil atau membawa pengaruh terhadap orang tertentu, kasus tertentu yang biasanya terkubur kemudian dibuka lagi, orang yang tadinya tidak mau berbicara kemudian berbicara, dilihat orang, membawa dampak, mendapat bantuan dan sebagainya. Berbagai hal yang biasanya terjadi akibat sesuatu yang kita laporkan itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan ancaman, kekhawatiran ataupun intimidasi dan teror yang ada. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah beberapa kali melewati itu, dan saya yakin tetapi itu memang membutuhkan waktu.
Dan tidak semua seberuntung saya yang hanya sekedar ancaman-ancaman verbal ataupun tapi tidak pernah ancaman fisik, karena saya tahu di daerah-daerah yang lain ancaman fisik, pembunuhan, teror itu juga terjadi. Tapi lagi-lagi ini adalah resiko profesi yang kalau kita tanya ke wartawan yang bersangkutan, rasanya itu resiko yang sudah dipertimbangkan dan tidak akan mereka tukar karena mereka tahu manfaat yang diberikan jauh lebih besar. Mudah-mudahan kalau memang memilih profesi ini, hal itu tidak akan menjadikan sesuatu yang menahan untuk tidak berkarya, tetapi justru menjadi bumbu dan semangat. Tapi memang harus dicoba dulu, dimulai dengan magang di Mata Najwa mungkin. Ya, bagaimana tadi Albi? Saya ini namanya agak-agak bergeser-geser nih kalau saya yang manggil ya, kalau kita yang manggil. Jadi harus makin berani ya. Jangan hanya beraninya untuk bertempur tawuran, tapi juga berani untuk mencari kebenaran di sini. Mungkin ada yang lain di sini yang ingin mengetahui mengenai bagaimana sih dunia broadcast ya, yang sesungguhnya bagaimana yang dirasakan oleh beliau nih, Mbak Naswa apa saja. Oh, ada banyak sekarang yang bertanya. Ya, boleh ada, terus habis itu saya mau putar behind the scene Mata Najwa. Silakan. Yang di depan ya.